banyak sebenarnya yang diperdebatkan, banyak kaidah-kaidah yang belum dimengerti baik di Kristen sendiri atau di Muslim sendiri. Gitu kan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan Muslim yang liberal gitu. Contohnya ya. Maaf, Joseph, kita tidak membahas kesukaan Anda atau tidak kesukaan Anda ya. Iya, oke. Jangan bawa perasaan dalam diskusi sama saya ya. Karena saya nggak peduli kamu suka apa, iya, suka namanya apa. Rekan diskusi, kita di sini Mbak Rifa. akademis ya, akademik aja. Oke. Ya. Nggak lebih begitu. banyak masuk ke substansi aja daripada curhat ya, Joseph. Iya kan, iya oke. Enggak, cuman just kidding aja, Pak. Ada sponsor dulu gitu. Ya, lanjut. Lanjut saja, brother. Biar kita nggak buang-buang waktu. Kita harus edukasi publik. Oke. Biar didengar juga sama publik gitu. Oke. Kan banyak dari kalangan Muslim sendiri seperti Gus Dur kan, bahwa Isa Al-Masih itu bukan juru selamat umat Islam saja, tapi seluruh manusia katanya. Satu kan, gitu kan. Saya nanya tadi, percaya kalau saya harus cross check dulu pernyataan Gus Dur itu, brother. Gini ya, ketika kita mengutip perkataan orang lain, mengutip informasi yang kita dapat dari orang lain, saya harus bertanya sumbernya loh. Saya tidak butuh perkataan itu, saya butuh sumbernya dari mana, biar saya cross check. Pernah tidak Gus Dur berkata seperti itu? Karena saya khawatir kalau Gus Dur tidak pernah berkata seperti itu dan saya lepaskan Anda untuk membuktikan Gus Dur pernah bicara seperti itu, maka nanti kita sama-sama menyebarkan kabar hoax. Kita kena undang-undang informasi, undang-undang ITE. Jadi informasi yang kita sampaikan ke publik itu informasi yang valid. Contoh, Gus Dur pernah berkata dalam NU online sekian. Saya tadi kan kasih data tuh. Juru selamat itu artinya apa? Saya kasih literasinya kan. Jangan bawa nama siapapun kalau kutipan itu tidak pernah bisa diberikan buktinya. Kenapa? Karena klaim itu harus dibuktikan. Kalau memang pernah Gus Dur mengatakan Isa Al-Masih itu adalah juru selamat, saya juga pengen tahu tuh maknanya apa. Jangan-jangan pemahaman yang diberikan Gus Dur dengan pemahaman Anda beda lagi. Kesalahpahaman terjadi. Jadi kalau mau membawa kata-kata orang lain, apalagi ulama kami, saya pastikan bagaimana kami umat Islam ini kaidah belajarnya adalah saya tanya dapat dari mana Anda. Informasinya yang paling penting. Sanadnya, ya, sandaran informasinya dapat dari mana? Nonton di mana? Ketemukah dengan Gus Dur? Silakan. Itu yang mau saya. Kalau tidak bisa membawakan bukti, lebih baik tarik ucapan itu, kita tidak bahas ucapan Gus Dur. Saya langsung ke substansi tentang jurus selamat. Lanjut. Oke. Begini, Pak ya, tentang tahu dari mana ya? Saya sebenarnya enggak jauh-jauh simpel jawabnya, cuman tahu di medsos kan gitu. Banyak kan gitu yang beredar gitu. Masalah seperti yang Mbak Uni, Mbak Rifa itu minta atau gimana, saya juga enggak begitu. Enggak sumbernya dari mana atau gimana ya. Oke, saya terima itu. Lupakan saja. Kalau tidak ada, lupakan saja. Berarti dari dua pertanyaan ya, poinnya Mbak Rifa. Tapi saya juga takut ketika Mbak Uni Rifa itu sudah mengingatkan saya jangan pakai juru selamat. Justru saya nggak tahu pakai cara kaidah-kaidah yang lain, kaidah jurus apa. Saya tidak melarang, brother. Enggak maksud brother kan Kristen, saya Islam. Saya tidak suka, saya ini lebih bangga kalau untuk bahasa agama, saya menggunakan bahasa agama saya. Untuk bahasa akademik, kita boleh menggunakan bahasa akademik. Anda kan Kristen, pakai aja kata juru selamat, nggak apa-apa. Kan Kristen kan? Enggak, Kristen gini, kan sudah terbiasa. Saya kan saya kan mau diskusi enak. Gak usah terlalu basa-basi kita. Oke, saya kan mau diskusi enak. Lanjut. Lanjut. Ketika Mbak Uni Rifa sudah memesan seperti itu, saya memaksakan diri kan jadi nggak enak. Nanti saya turun. Oh enggak, untuk Kristen diskusinya kan enak. Brother, gitu. Makanya dipahami dulu. Saya tidak mau menggunakan kata-kata yang bukan tradisi agama saya. Kan saya maksudnya mau gitu menggunakan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Maka kalau ditanya Muhammad itu juru selamat tidak? Rahmatan lil alamin. Kalau Yesus saya pribadi, Mbak. Inilah. Oke, saya dengarkan. Gini loh, Anda tadi kan mengatakan saya takut, Mbak Rifa. Saya menyampaikan, saya tidak pernah melarang kalian menggunakan kata juru selamat. Judul kita aja juru selamat kok. Saya hanya mengatakan, saya untuk agama saya, untuk nabi saya tidak mau pakai kata juru selamat. Tapi saya mau menggunakan kata apa? Rahmatan lil alamin. Karena itu ada dalilnya. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau kalian silahkan gunakan kata juru selamat. Karena walaupun kata juru selamat itu sumbernya dari ajaran pagan, kalian kan tidak masalah dengan itu.
Silakan. Oh, oke, berarti Silakan. pertanyaan dua ya. Berarti Untuk secara Tuhan Anda. pribadi Mbak Rifa sendiri kan mengakui ya bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu juru selamat, cuman dia juru selamat bagi kaumnya atau bangsa Israel. Oke, kan gitu. Gitu Mbak kan ya? Oke. Begitu kan? Ya. Oke, gitu. Terus sekarang dua ya, dua. Dua sudah satu dua sudah terjawab. Sekarang tiga. Kenapa ya di kalangan kaum Muslim sendiri Islam cenderung menyalahkan atau ya menyalahkan Paulus dan cenderung terus menyalahkan Yesus gitu di saat di forum-forum debat gitu. Kalau misalnya ya diyakini itu nabinya atau sesuatu yang dihormatinya, kenapa begitu sangat fatal menghujatnya kan gitu untuk Yesus sendiri ya. Terus untuk Paulus, kenapa Paulus selalu dijelek-jelekkan bagi umat Islam sendiri gitu, padahal apa yang dilakukan Paulus kan berdasarkan keterangan-keterangan yang menurut saya itu mereka sendiri juga nggak paham. Kalau dari perspektif saya, Paulus itu rasul yang sangat mulia gitu. Dengan kepribadian yang gimana halnya orang suci gitu kan gitu. Misalnya ya, umat Islam pasti diajarkan kan kalau menilai Ini Anda sesuatu. mau curhat atau mau bertanya, Brother? Enggak, nanya. Saya bingung Pak. dari tadi menunjuk. Iya. Ya udah kalau gitu izinkan saya menjawab. Soalnya gini, Anda bertanya terus langsung curhat. Saya sudah bilang jadwal gitu praktik ya. curhat Iya, saya sorry. itu bukan sekarang, karena kalau mau curhat sama saya dapat singa satu saya harusnya, karena itu harus menyediakan waktu untuk mendengarkan curhatan orang lain. Itu konsultasi. Ya minimal Oke. satu paus atau satu singa lah. Ya. Oh gitu ya. Kalau ini gratis. Penginjilan kali ini tuh gratis, nggak berbayar. Oke. Jadi saya lagi tidak ingin mendengarkan curhat. Oke. Kenapa Begini. kami umat Islam menghujat Yesus dan menghujat Paulus? Mungkin itu kali pertanyaannya ya. Oke. Itu kali ya. Oke, tapi belum pertanyaan iya belum. gitu. Cuman Ya, silakan. begitu, Mbak. Takut mbaknya itu tidak sampai, bukan curhat sebenarnya. Cuman saya ada agak sedikit curhat biar nyampe kepada substansinya. Tidak gitu. curhat tapi agak sedikit curhat. Iya, Oke, biar baik. nyampe ke bisa substansinya. saya kasih konklusi biar sebentar terjadi dialog kenapa sampai konklusi itu terjadi. Sedikit saya kasih tanggapan untuk seluruh kawan-kawan muslim kenapa mengatakan Paulus itu kayak gitu, Yesus itu kayak gitu, karena yang ditemui oleh Paulus di Damsik itu adalah Yesus palsu, Nabi Isa palsu, dan Paulus adalah penyesat di dalam internal kekristenan. Itu aja Bang, poin attack-nya itu Bang. Silakan Anda bertanya kenapa sampai Paulus menyesatkan Kristen dan bertemu dengan Yesus palsu. Entah itu iblis kali ya. Oke, halo. Begini Mbak Rifa ya. Kalau misalnya yang diyakini itu Yesus itu Isa, kenapa di saat di saat debat-debat sengit kadang sampai menghujatkan gitu? Oke lah. Kalau menurut saya itu nggak perlu kan gitu. Terus dua, Paulus kan dihujat karena tuduhan mereka palsu, menyebarkan ini. Padahal Muslim sendiri nggak tahu, nggak ada di waktu Paulus ada. Kan saya bukan curhat ini ya. Saya rasa ajaran Muslim itu mengajarkan ajaran yang berbaik Tapi nggak sakala. apa-apa, Fandi. Kayaknya kita buka buka praktik curhat untuk kali ini ya, untuk khusus Joseph aja ya. Iya, Nggak apa-apa ya, Fandi ya. Iya. Oke. Tapi nanti tolong kalau saya nanya ada paus nanti nggak apa-apa dilempar. Kami bagi dua nanti. Oke, Mbak Rifa, makasih Mbak Rifa ya. Semoga Iya. Muslim Islam tetap menjadi rahmat lil alamin gitu. Kami insya Allah menjadi rahmatan lil alamin. Hari ini kita buka sesi curhat untuk Joseph. Ya silakan Joseph. Oke. Kalau misalnya ya, oke lah Paulus berdasarkan keterangan, padahal sangat berseberangan ya. Sedangkan Kristen sendiri itu sangat menghargai Paulus. Oke lah, baik dengan doktrin-doktrinnya atau gimana-gimana. Kan memang Kristen itu sendiri berdiri berdasarkan iman kepada Paulus kan gitu kan.
Kenapa Kristen sendiri itu apa namanya mengklaim Paulus begitu, padahal Kristen sendiri nggak hidup di zaman Paulus kan gitu, oke kan gitu, kan apa di Islam sendiri tuh diajarkan apa menerka-nerka orang, terus menghujat Paulus, nabi palsu ini gini, aneh gini. Padahal kalau ditelusuri ya, Paulus sendiri itu kan keturunan Benyamin dari Abraham kan gitu. Seharusnya Benyamin itu dimuliakan juga selayaknya Muslim memuliakan Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad kan gitu. Itu Benyamin itu orang baik kalau menurut saya itu. Benyamin itu Benyamin orang baik. Tahu Benyamin orang baik menurut Anda ini menurut perspektif Islam atau perspektif perjanjian lama? Anda pernah baca perjanjian lama nggak tentang Benyamin itu siapa? Begini Mbak ya, nggak usah. Jadi kalau bicara itu pakai nggak. Kok gini loh, Anda bicara banyak informasi yang Anda berikan yang ambigu. Ini penyesatan kalau dibiarkan. Dalam kaidah Islam, kami akui bahwa adik kandung Nabi Yusuf ini adalah orang baik. Benyamin. Tapi dalam Bible, apakah betul Benyamin itu adalah orang baik? Anda baca kitab Kejadian, Benyamin itu seperti serigala yang siap menerkam. Bisa ditunjukkan, Mbak. Bisa lah. Kalau saya bicara itu nggak mungkin nggak berdata. Anda dari tadi kan bicarakan pada Tani. Oke. Nah, gimana? Kalau saya itu suka sekali dengan membaca literasi. Jadi saya tidak mau. Anda buka kitab Kejadian ya, pasal ke-49 nomor 27. Ini kita lihat datanya ya. Anda bilang Benyamin orang baik ini. Iya. Sedangkan Tuhan dalam perjanjian lama saja itu mengatakan Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Yesus mengatakan hati-hati dengan serigala berbulu domba loh. Iya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ngeri loh istilah untuk Benyamin loh. Iya, Mbak. Itu dalam kitab Kejadian pasal 49:27 loh ya. Jadi saya nggak ngerti alasan Anda memuji-muji. Perikop nggak ada perikopnya di situ. Perikopnya Anda cari sendiri. Masa saya harus ngajarin semua? Anda mau tahu kenapa nggak suruh saya baca satu kitab Kejadian? Kalau saya baca satu perikop, apakah Benyamin adalah seperti serigala ini menghilang? Ini lucu nih kawan-kawan Kristen nih. Iya. Giliran Anda bicara tanpa data, gini loh. Anda bicara tanpa data, Anda minta saya untuk tidak membahas datanya. Saya sudah kasih data, Anda minta saya baca perikopnya. Kenapa nggak suruh saya bacakan satu kitab pasal Kejadian dari 1 sampai Wahyu? Begini Mbak Rifa, dari perspektif Kristen ya, dari perspektif Kristen kan kayak Daud kan bukan dalam kaidah Kristen sendiri sebenarnya bukan nabi, cuma tokoh raja kan gitu. Banyak kan gini Mbak. Jangan dipotong. Anda tidak baca kitab Anda. Penyesatan yang Anda lakukan harus saya bantah cepat supaya nggak banyak tersesat. Siapa yang bilang kalau Daud bukan nabi? Ini ngeri kali nih. Ini giri nih. Ada, ntar dulu. Anda nggak. Maksudnya itu yang bilang Daud bukan nabi ini siapa sih? Joseph. Oke, begini Mbak Rifa. Dengarkan dulu biar Mbak Rifa itu nyampe kepada substansi pertanyaan saya. Gimana saya mau mendengarkan penyesatan Anda? Anda Kristen lalu bilang Daud bukan nabi. Di kitab Anda sendiri Daud itu nabi loh. Ini gimana ini? Maksudnya begini. Coba Anda buka kitab Anda, kisah Pak. Ini orang saya gini loh. Saya sudah bersabar loh. Anda ngomong sesuatu yang tidak membawa data, tiba-tiba Anda sebagai seorang Kristen menafikan kenabian Daud yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul bahwa dia adalah seorang nabi. Ngeri loh Anda loh. Bukan menafikan. Anda membawa makanya Mbaknya sudah dalam kitab Anda Daud nabi atau bukan? Kan? Anda bilang gini, dalam Kristen Daud itu bukan nabi. Oh, kalau di dalam kepercayaan. Di dalam kepercayaan, dengarkan biar nyampe ke substansi Mbak. Kan sekarang kan fokusnya kan Benyamin itu orang baik berdasarkan tulisan itu. Jangan lari, Benyamin udah selesai. Daud, Anda bilang Daud bukan nabi. Kan fokusnya ke Benyamin. Kan ke Benyamin kan dikatakan sebagai serigala kan gitu kan. Kan kebanyakan di dalam kitab-kitab Kristen sendiri ya, saya akui di dalam Kristen sendiri itu banyak kayak Lot itu berhubungan dengan anak tirinya. Saya tidak membahas itu. Semacam nabi. Ini Anda bahas apa sih? Brother, Anda ngomong apa ini? Saya tidak sudi nabi dihina depan saya. Sebagai muslimah,
Saya tahu bahwa Daud itu nabi. Anda buka kitab Anda, Kisah Para Rasul pasal 2. Anda buka sekarang juga. Biar Anda tahu kalau Anda menipu saya di sini. Anda bilang Daud bukan nabi. Kalau begitu katakan penulis Kisah Para Rasul itu penipu karena mengatakan Daud sebagai nabi. Ngeri loh kalian Kristen loh. Kalian Kristen tapi tidak mau membaca kitab kalian. Kalian tidak pernah baca kitab kalian. Kalian sangsikan, kalian nafikan apa yang ditulis oleh kitab kalian. Lalu kalian katakan kalian adalah Kristen. Saya yang Islam saja membaca kitab kalian. Di situ tertulis sebab Daud adalah nabi. Lalu Anda bilang ke saya, sebagai Kristen saya tidak percaya Daud nabi. Itu apa yang tertulis di situ? Coba buka kitabmu, Kisah Para Rasul pasal kedua. Ngeri loh ini. Bahaya nih orang-orang Kristen ini kayak gini nih. Nah, teman-teman sambil tap-tap layar ya di bawah ya. Ini baru 23K ini. Dari tadi tidak naik-naik kita ini pelan naik nih. Kencangin dulu tap-tapnya biar komalnya kuat teman-teman. Ini jadi kami Coba tidak buka kitabmu dulu. Ya, kami tidak izinkan penyesatan ya di komal-komal muslim ya. Mohon maaf untuk teman-teman Kristen. Kami sangat tidak mengizinkan menghargai loh. Kami menghargai. Ya, kami menghargai kitab kalian. Buka Kisah Para Rasul pasal kedua. Anda baca dari nomor 29-nya atau 28-nya. Ngeri loh Anda loh. Anda memberikan informasi yang bahkan bertentangan dengan yang tertulis di kitab Anda. Anda dari buka tadi, nih, ini Anda perhatikan nih dari tadi. Iya, iya, bicara tanpa data itu asbun namanya. Saudara-saudara, aku boleh berkata, ini buka nih Kisah Para Rasul pasal kedua. Anda bilang dia bukan nabi. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Inilah kalian bicara, ya, saya tekankan kepada Anda Joseph. Tadi Anda sempat mengatakan, kenapa orang Islam berkata begini begitu sementara orang Islam tidak tahu tentang Paulus, tentang Yesus. Saya membuktikan kepada Anda, justru saya lebih tahu tentang isi kitab suci Anda dibanding Anda sendiri. Anda mengatakan, kami Kristen tidak percaya Daud adalah nabi. Kalian Kristen, karena kalian nggak baca Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 30, 29-30. Dalam kitab Anda, secara eksplisit, tertulis secara terang-terangan bahwa Daud adalah seorang nabi. Saya tidak mengerti cara berpikir kalian seperti ini. Tertulis kalian tolak, tidak tertulis kalian sampaikan. Ngeri. Kosong. Oh. Ya, silakan Joseph. Mohon maaf saya keras ya, karena saya tidak mau membiarkan penyesatan di komal ini. Oke, Jo ini Kristen atau Muslim, Jo? Buka mikrofonnya, Jo. Bro Jo. Iya, panggilan kedua untuk Jo. Makanya belajar. Jangan banyak menjelaskan dengan saya, karena saya takut penjelasan kalian itu tidak berdasar. Nanti kalian malu. Makanya saya suruh tadi bertanya aja kan. Udahlah, bertanya saja. Itu saya tidak marah kan kalian bertanya. Tapi ketika kalian menyampaikan informasi yang menyesatkan, ya wajar saya agak sedikit keras. Tapi nggak marah lah. Saya maklum kok orang Kristen banyak yang tidak mengerti kitabnya kok. Wajar lah. Saya nggak marah, nggak perlu marah. Ngapain saya harus marah ya kan? Tapi saya harus keras. Karena saya tidak mau kalian menyebarkan informasi yang menyesatkan. Itu kenapa kami tidak mau. Kami membuka komal ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Begitu ya. Agar kalian tahu bahwa apa yang kalian sampaikan itu bertentangan dengan kitab kalian. Silakan Bang Joseph, dibuka mikrofonnya Bang. Itu ke mute itu. Jadi enggak ya, ini bahasa Yunaninya. Ya, ini bahasa Yunaninya dia prophet ya. Nih. Tetapi dia adalah seorang nabi. Ini prophet. Nabi ya. Jangan gitulah. Jangan mentang-mentang karena dia pernah ngambil istri orang kalian nafikan kenabiannya. Justru kami tidak percaya seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dia pernah mengambil istri orang, karena nabi dalam perspektif Islam itu maksum, terjaga. Itu kenapa kami tidak percaya kitab yang ditulis oleh anonim yang kalian klaim sebagai kitab suci itu berasal dari Tuhan, karena mustahil seorang yang mengambil istri orang itu menjadi seorang nabi. Na'udzubillah min zalik. Kami tidak mungkin mempercayai Nabi Daud alaihi salam terkenal dengan kesabarannya karena ada puasa Daud. Nabi Daud terkenal dengan kesabarannya. Bagaimana mungkin dia mengambil istri orang dan berlaku zalim? Na'udzubillah min zalik. Astagfirullahalazim. Semoga Allah mengampuni kami umat Islam
yang mungkin sempat menyebut Daud dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak patut. Karena tentu Nabi saya dan Allah saya akan marah kepada saya. Bagaimanapun juga Daud adalah salah satu orang yang wajib kami muliakan karena kemaksuman dirinya sebagai Nabi. Oke, silakan Ya, Bang memang Joseph. menyedihkan Joseph. Joseph nggak perlu segan lah, nggak perlu malu lah. Memang sering kok orang Kristen seperti itu kok. Sabarlah. Mungkin dengan masuk ke Komal Fandi Ahmad ini Joseph bisa semakin sering baca Bible ke depan sehingga tidak kaget dengan ayat-ayat yang selama ini tidak pernah dibaca. Mungkin pendeta kamu mengajarkan bahwa Daud itu bukan nabi karena pendeta lupa baca Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29 mungkin. Atau bisa jadi memang mereka tidak mau membaca itu. Karena apa? Karena saya lihat banyak umat Kristen itu menuduh nabi kami nabi yang cabul karena menikah dengan Sayyidah Aisyah. Nah, kalau seandainya kalian terima Daud sebagai nabi, justru itu membuat Kristen blunder. Makanya penolakan terhadap Daud itu sebenarnya adalah dari keinginan untuk menghujat nabi kami sebenarnya. Saya tangkap ya. Tapi saya pikir kamu tidak begitu Joseph ya. Mudah-mudahan kamu bertaubat dari penyesatan para pendeta yang mengatakan Daud bukan nabi. Sementara tertulisnya Daud adalah nabi. Silakan Joseph, nggak masalah kok. Kenapa sih harus malu kalau kita tidak tahu dengan kitab kita sendiri? Justru dengan kamu masuk ke sini, mudah-mudahan kamu akan lebih banyak belajar tentang kitab kamu. Ya, ya minta maaf saja sama Nabi Daud ya, karena kamu telah menghujat dan menafikan kenabiannya. Sementara Kisah Para Rasul mengatakan dia seorang nabi. Astagfirullahalazim. Oke, Bang Joseph, silakan dibuka mikrofonnya. Tunggu dulu nih. 10 detik. Ya, lanjut aja dulu. Joseph Ini dibuka juga lagi nulis. mikrofonnya, Joseph. Itu mic-nya dibuka, enggak kedengaran suara congornya itu, Bang Joseph. Kami butuh congor ini, hiburan. Congor. Janganlah bilang congor. Bang Jelek Joseph. kali bunyi. Mikrofonnya dibuka, Bang Joseph. Tahu nggak cara Jangan buka congor lah, bibir gitu. mikrofon? Ya udah longor. Jangan begitu. Astagfirullahalazim. Nggak ada orang yang nggak. Kami menghindari kebodohan di komal-komal diskusi lintas agama. Menghindari penyesatan. Hari ini kan itu tugas kita memang. Kan kita ditugaskan Allah untuk meluruskan penyesatan. Ya. Sambil tap-tap Menyambung layar, tugas para teman-teman, ya. nabi. Di bawah tap-tap layar. Kita kan Silakan, menyambung para nabi. Joseph. Joseph, buka mikrofonnya Joseph. Malu kali dia. Nggak apa-apa. Tandanya malu itu berarti beliau orang baik. Bang Joseph itu memiliki rasa malu. Dalam salah satu cabang iman dalam hadis dikatakan salah satu cabang cabang iman adalah malu. Yang saya takutkan orang Kristen yang nggak tahu malu adalah salah ngotot pula sama kayak iblis ya kan. Banyak kayak gitu. Tapi kalau salah lalu malu dengan kesalahan itu tandanya beliau orang baik. Tandanya Bang Joseph adalah orang baik. Dan insya Allah Bang Joseph insya Allah. Jadi gini, teman-teman yang muslim kita harus support loh. Kita harus bangga dengan Bang Joseph yang terdiam setelah tahu kenyataan bahwa tuduhannya terhadap Nabi Daud itu dibantah oleh kitabnya sendiri. Setidaknya itu nalurinya berfungsi. Coba kalian perhatikan rata-rata orang Kristen yang naik ke komal kita. Sudah kita kasih data, masih juga ngeyel karena nggak punya rasa malu, tidak tahu malu. Tapi Bang Joseph, beliau terdiam. Saya berprasangka baik, beliau sedang menyadari kekhilafannya saat sekarang ini. Karena mempercayai pendeta yang mengatakan Daud adalah raja bukan nabi dan meluputkan Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29. Semoga Allah menyisipkan hidayah. Mungkin walaupun hanya sedikit untuk saat ini, untuk tidak lagi menghujat Nabi Daud, membuang prasangka buruk bahwa Nabi Daud pernah mengambil istri orang. Mustahil teman-teman, Tuhan bersikap tidak adil dengan membiarkan Nabi Daud yang mengambil istri orang lalu tidak menghabisi nyawanya sementara dia turunkan kitab Taurat dalam aturan imamat pasal 20 nomor 10. Siapa yang berzina dengan istri orang dia yang harus mati sementara ketika Daud mengambil istri orang tidak dihukum mati. Ada dua konsekuensi. Pertama, Tuhan tidak adil atau penulis kitabnya lah yang telah menyelewengkan kisah sejarah tentang Nabi Daud. Allahu a'lam bishawab. Apakah aneh? Tidak aneh ketika para nabi itu dinista dan dihina. Contoh, jangankan sejarah tentang nabi,
Ketika Nabi itu hadir sendiri, dia dituduh orang gila, dituduh Nabi palsu, penyesat. Lalu bagaimana mungkin mustahil ketika Nabi Daud difitnah? Itu sah-sah saja. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, mereka suka mendengarkan kabar-kabar bohong. Siapa? Kaum Bani Israel yang ingkar kepada Allah. Mbak Rifa. Silakan Bang Yosef. Ya Bang Yosef, Ya, lanjut. Oke. Tadi ya, sebenarnya saya bicara sendiri dari tadi. Iya, bicara sendiri tapi nggak kedengaran. Iya. Sebenarnya sebenarnya Mbak Rifa itu apa namanya nggak nyampe kepada substansi pertanyaan saya. Ketika saya menjelaskan langsung dipotong sama Mbak Rifa. Nah, belum pertanyaannya. Mbak Rifa, iya. Maksudnya begini. Pokoknya panjang ketika banget. Pertanyaannya Iya, bercampur dengan curhatan, Bang. Bukan begini, Mbak. Apa namanya? Biar nyampe kepada substansi. Oke lah kalau Mbaknya ngerti. Ternyata Mbaknya oke lah, cerdas, wawasannya bagus gitu kan. Cuman nggak nyampe Nggak perlu kadang pujian, saya langsung aja lah. Iya, Oke makanya sampaikan. Kalau nggak nyampe di dalam sampaikan. di dalam Alkitab kan sudah secara terang-terangan. Nuh gimana gitu, Lot gimana gitu, Daud gimana gitu. Kembali kepada Benyamin, fokus ya kepada Benyamin. Kalau hal semacam seperti itu, apalagi Mbak Rifa enggak menyebut perikopnya, perikop Benyamin itu yang dibaca apa cerita dalam itu Benyamin dianggap kan seperti itu. kitab Anda. Oke lah, iya oke, saya akui itu kitab saya. Kan di dalam kitab saya tentang semacam itu sudah biasa. Langsung Bahkan, Bang, kelamaan Bang. Langsung. Makanya, Langsung aja. tentang- Pertanyaannya adalah, biar kena Bang, katanya nggak kena Ya. nih. Gimana mau kena Bang? Dari tadi nggak majulah sedikit biar kena. Iya, ini mau maju sebenarnya Mbak Rifanya salah Lanjut maju aja. Iya. Gak usah Padahal maju mundur dikira enak kali maju mundur langsung maju Bang, mentokin ya. Lama banget dari tadi. itu Paulus kan di apa namanya diklaim seperti itu kan kayak pengamat seperti Mbak Rifa atau siapa teman-teman muslim, saudara-saudara muslim yang lain kan nggak ada di zaman Paulus. Dia berdasarkan keterangan-keterangan. Katanya ya Muslim sendiri kan sudah nggak meyakini bahwa kitab-kitab itu palsu. Kenapa harus meyakini? Misalnya ada keterangan yang seperti itu. Kenapa meyakini? Langsung aja menjudge seseorang Paulus itu seperti itu. Apa nggak takut hukuman dari Tuhan gitu? Apa namanya? sih Bang? Saya nggak ngerti pertanyaannya Ya, apa ini. berprasangka Pertanyaannya kepada adalah, seorang. Nanti kalau Benjamin itu orang Siapa ini benar, berprasangka ini? bagaimana pertanggungjawaban Mbak Rifa itu kepada Tuhan? Kan gitu. Apa sih Bang? Nggak ngerti. Iya, Yang mengatakan maksudnya bahwa kan- Benyamin itu serigala, kitab Anda. Kok saya pula Iya, yang dituduh berprasangka? makanya. Apa sih? Iya kan kalau prasangka nih? seperti itu. Mbak Rifa kan Prasangka bukan maju siapa? mundur. Sebenarnya Prasangka apa? Ini kenapa? Perkataan Mbak Rifa sendiri. Anda itu, mengerti apa bahasa namanya, Indonesia nggak? menarik saya untuk Bang, maju mundur. dari tadi bicara terus, tapi maju mundur nggak jelas. Kan makanya. Minta dikenain Sebenarnya Mbak tapi Rifanya yang pertanyaan itu, mau maju. jangan bilang saya sebenarnya. Oke. Bang, kalau bertanya itu kayak saya begini nih. Pertanyaannya begini nih. Ya, Ya. siapa nama Bapak Paulus sehingga terbukti bahwa dia keturunan Benyamin? Nah, itu saya tanya pakai kalimat tanya, siapa? Sebutkan nama. Itu baru bertanya, itu baru kan- kena, Bang. itu- Langsung kena, bukan lagi kena, Bang, udah mentok di situ. Anda Itu dari kan- tadi bertanya malah curhat. Anda bilang mau bertanya, tapi dari tadi kena. Saya udah sabar loh dari tadi loh. Anda bilang nggak kena. Anda ngomong apa? Oke. Anda ngomong apa dari tadi? Santai. Bertanya Mbak itu Rifa. siapa? Bukan masalah santai nggak santai. Dari tadi saya sabar loh. Oke, Jangan kalian itu tenang. menguji kesabaran kami umat Islam loh. Kok tenang-tenang? Anda suruh saya tenang. Anda yang ngomong, Anda yang tantrum dari tadi. Anda suruh saya tenang ketika saya menegaskan kepada Anda. Lu mau nanya atau mau ngapain? Sebenarnya Mbak Rifa itu Tanya. kelihatan Maaf. pintar. Nggak Kalau Mbak usah Rifa lah itu banyak cerita sebenarnya Mbak Rifa tenang. seolah Anda kenal dengan saya loh. Anda nggak kenal saya. Saya di sini hadir di ruang publik untuk Enggak, menjadi saya kan teman selalu belajar kalian. ngikutin Silakan, debatnya nggak Mbak Rifa. saya nggak peduli lu mau ngikutin. Sekarang waktu saya tidak mau terbuang. Anda mau bertanya atau curhat? Curhat jangan sekarang. Nanti kalau pas saya buka Sebenarnya cek kodak. sebenarnya Sekarang Anda pertanyaan. silahkan bertanya dengan kalimat Oke. tanya. Bisa bahasa Indonesia kan? Silakan. Oke. Gitu. Itu pertanyaannya sebenarnya. Kenapa Apa pertanyaannya? Kenapa para pendebat itu selalu menyalahkan Paulus? Apakah Oke, diam. benar? Diam. Itu Saya aja. jawab.
Ya udah Oke. diam. Ya oke. Saya Dari dengarkan. tadi kayak cuman itu doang, maju mundur maju mundur. Kenapa para pendebat itu selalu menyalahkan Paulus? Karena kami para pendebat dari kalangan Islam bisa membuktikan bahwa nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus merujuk kepada Paulus. Silakan. Di mana tertulis Paulus? Oke, saya tunjukkan kepada Anda. Anda Iya, diam Paulus ya, dengan Paulus dalil. ya. Tertulis Paulus ya. Astagfirullahalazim. Yang kita bahas Paulus. Masa Oke. Spiritus Oke. masih ditekankan lagi Paulus ya, Paulus ya. Saya sudah bilang kita membahas Paulus. Kok Anda pula yang Oke. menekankan, Bang? Buat apa berbicara membuang-buang kata-kata, Bang? Kita strike to the point. Saya bilang, kenapa Anda bertanya, kenapa kami umat Islam selalu seolah-olah menyalahkan Paulus? Saya katakan, karena kami para apologet Islam mampu membuktikan nabi palsu menurut Yesus adalah Paulus. Dengarkan alasannya, baru saya masuk ke pembuktian. Pembuktian Oke. ini harus panjang kali lebar karena saya Monggo, membawa dalil. silakan. Anda diam dulu, diam. Nah, Oke. mari kita buka teman-teman ya. Ya. Sama-sama Diam kita dulu buka. lah. Nah, Anda siapkan kitab gini ya, biar diskusi kita tidak membuang-buang waktu. Saya mohon Anda buka atau catat ayat yang saya berikan. Anda Oke. pelajari. Kalau Anda bisa membantah dalilnya, entah menggunakan perikop, sekop, porngotop, sekotop, Oke. tengtop, itu urusan Anda. Ya. Silakan. Saya mau Anda membaca. Pertama, saya akan membacakan nubuatan nabi palsu menurut Yesus. Buka Matius pasal 23 nomor 15. Saya bacakan kepada Anda. Tugas Anda mencatat ayat-ayatnya dan kemudian membantah menggunakan perspektif Kristen. Matius berapa? Matius pasal 23 nomor 15. Oke. Sudah buka? Coba bacakan. Ya. Saya bacakan ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah itu ia bertobat. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu aja. Oke. Sekarang pertanyaan saya adalah ketika Yesus memberitahu ada orang Farisi, ahli Taurat membawa agama dan mengajak orang lain bertaubat masuk ke agamanya, sebutkan satu nama orang yang telah memenuhi nubuatan itu. Ingat Farisi ahli Taurat itu keturunan Bani Israel, mengklaim dirinya keturunan Bani Israel. Sebutkan kepada saya. Kalau Anda tidak mampu menyebutkan, saya dengan tegas bisa menyebutkan nama orang tersebut persis seperti yang disampaikan oleh Yesus, bahwa orang ini pertama cirinya adalah orang Farisi dan dia orang munafik dan dia mengarungi dan menjelajah daratan untuk mentobatkan orang lain masuk agamanya, dan kemudian dia menjadikan orang tersebut jauh lebih jahat. Ya, coba tunjukkan kepada saya. Bisakah kalian umat Kristen menyebutkan nama orang yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius pasal 23 nomor 15? Silakan. Iya. Kan sudah saya akui Pak ya. Di dalam Alkitab yang mengaku orang Farisi itu Paulus sendiri. Oke, paham? Terima kan? Oke, terima. Oke, terima. Oke. Siap, gitu. apakah Paulus Mbak, ahli Taurat? Iya, ahli Taurat. Apakah Paulus mengarungi samudera untuk menyebarkan agama Kristen? Iya, bahkan sampai ke Arab. Apakah Kristen itu hadir dari pengajaran Paulus atau Yesus? Pengajaran Paulus? Semua kriteria yang diarahkan oleh Yesus, Anda sudah menjawabnya bahwa Paulus memenuhi semua nubuatan itu. Itu salah satu bukti dan jawaban bagi saya kenapa kami bisa membuktikan bahwa Paulus nabi palsu. Itu satu ayat. Oke, itu kan Ada tanggapan penyelidikan silakan. Mbaknya Ada ya. pembelaan? Ya, Ada pembelaan tanggapannya silakan. gini. Saya kasih waktu Anda membela. Tak. Silakan tanggapi. Oke, pembelanya simpel sebenarnya. Soalnya ya orang Farisi itu Silakan. bukan cuma Paulus. Satu, ya orang Farisi bukan Ya, orang mana Farisi bukan lain? cuma Paulus.
Ya mana Farisi lain Begi- yang mengajarkan agama begini, baru, Mbak. kemudian mentaubatkan orang lain dan keluar dari mana? Mbak, ketika sesuatu itu ada di dalam tulisan, begitu ya, seperti sejarah, kita Yang saya mensejarahkan, tanya menuliskan. siapa nama orangnya? Ya, itu Kalau tidak sudah- bisa sebutkan sudah sudah saya- clear. Saya bisa sebutkan. Ya udah. Saya kan sudah Ini kok menjawab, malah saya akui. Anda ini membela Paulus Saya- dengan hal saya- yang tidak ada tertulis dalam Kan- kitab Anda. kan Gimana saya sih? sudah akui, Sebutkan Mbak deh Rifwa, Farisi gimana lain sih? deh. Ya udah sebutkan secara sejarah. Ada nggak Farisi lain yang mengajarkan kan agama saya baru? sudah sebutkan. Orang Farisi lain. Akan Ya saya udah sudah kalau gitu sebutkan. selesai ya. Gitu saya sudah sebutkan bahwa Sebutkan nama. yang Siapa nama orang Ya, Farisi Pak lain Paulus. yang terindikasi dalam sejarah? Siapa? saya terus terang, Oke, saya ya udah. nggak tahu. Oke, iya, silahkan tepuk tangan. Silakan tepuk tangan. Saya kan nggak tahu ketika kalau di dalam Alkitab yang mengaku orang Farisi itu Paulus gitu. Tapi orang Farisi itu bukan cuma Paulus, itu aja. Yang nabi bahkan di apa namanya ya? Di kalangan Kristen sendiri nggak usah sama Muslim ya. Kristen sendiri banyak berdebat bahwa nabi itu cukup di dalam Yesus. Halo. Halo. Lanjut aja bang. Oh iya. Ini jaringannya Iya. jelek. Teman-teman sambil Iya. tetap lagi. Iya. Apa namanya? Sedangkan nabi terakhir keyakinan sebagian umat Kristen itu cuman nabi itu ada di Israel dan ditutup terakhir di anak Maria, Yesus gitu. Tapi kenyataannya di kisah para rasul itu banyak ternyata nabi-nabi gitu. Itu juga banyak perdebatan bukan di kalangan Muslim sendiri, di Kristen sendiri berdebat tentang itu. Bahkan di zaman milenial ini ada nabi namanya Luga Tambunan. kan lucu kan gitu. Masalahnya kan ketika bertanya siapa orang Farisi, ya diakui Paulus sendiri mengaku orang Farisi. Tapi yang orang Farisi bukan cuman Paulus gitu. Kita akui bahwa Kristen itu Stop, Bang Joseph, stop. Oke. Pertama, saya tanggapi langsung ya. Jawaban Anda Iya. itu tidak punya dasar apapun dalam berargumentasi. Ini komal diskusi agama, lintas agama, Iya, Bang. dasarnya kan Ngomong itu. Dengar Pak. dulu. Dasarnya congor, longor, asumsi. Tahu itu nggak kan. asumsi itu, Bang? Asumsi tahu nggak? Kalau misalkan Anda mengatakan di dalam kitab saya itu orang Farisi bukan hanya Paulus, sebutkan nama. Kan gitu. Betul tidak? Sudah dijelaskan. Di dalam kitab saya itu Bang Fandi yang menulis Saya surat-surat akui. masuk. Dengar dulu, dengar. Saya ajarkan yang baik. Dengarkan baik-baik. Di dalam kitab saya itu Bang Fandi, orang Farisi itu bukan hanya Paulus. Ada orang lain. Namanya sebutkan. Dan dia menulis surat seperti surat yang ditulis oleh Paulus. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada kami biar kami teredukasi. Oh, ternyata bukan hanya Paulus. Ada yang lain, orang Farisi. Siapa? Tunjukkan kepada kami. Jadi bentar ya. Jadi signal Uni putus. Jadi Uni ambil signal yang ada di kafe. Fandi lanjut dulu ya. Uni mau urus dulu signal yang ada di kamar ya. Oke, teman-teman di tap-tap layar juga ya, biar komalnya kuat. Jadi Bang Joseph, dengarkan baik-baik ya. Kami punya dasar. Dasar kami mengatakan Paulus itu penyesat, nabi palsu dan sebagainya, serigala berbulu domba. Itu karena dia menyesatkan kalian Kristen untuk menyembah kepada manusia. Pengajaran Paulus ini pengajaran penyesatan. Akhirnya sampai sekarang orang-orang Kristen itu tersesat, salah menyembah, tidak kenal Tuhan. Contoh, ketika Yesus berkata, Lukas 4 nomor 8, sembahlah Bapa. Siapa yang kalian sembah? Yesus. Salah sembah. Yesus bilang Yohanes 17:3, "Woi, Kristen, yang benar Tuhan itu satu-satunya adalah Bapa. Kalian sembah Yesus. Kalian katakan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Salah Tuhan, tidak kenal Tuhan." Jadi apa yang kalian bawa? Sambil tap-tap layar teman-teman ya, di bawah ya. Anda mengatakan bukan hanya Paulus. Ya tunjukkan siapa orang lain selain Paulus
Yang menulis surat masuk ke dalam kitab Anda. Yang mengajarkan melakukan penyembahan terhadap Yesus, mentuhankan Yesus. Siapa? Kan gak ada, hanya Paulus. Gimana? Udah bagus jaringannya ini. Lanjut ini. Udah, tadi ada sedikit masalah. Ya, seperti yang dikatakan sama Fandi tadi, kenapa kita keras merujuk kepada Paulus? Yang pertama adalah tidak ada tokoh lain dari kalangan Farisi. Sebentar saya sampaikan ke netizen yang ada di YouTube dulu ya, Fandi. Oke. Netizen YouTube. Ya sabarlah. Bersabarlah. Ilmu itu dicari dengan cara bersabar, nggak terburu-buru. Ya. Ya, mohon maaf tadi jaringan saya terputus teman-teman karena saya punya 2 wifi ya. Yang pertama wifi di kamar dan satu lagi wifi di luar kamar. Yang di kamar tadi ada gangguan dan kendala. Saya harap teman-teman yang menonton saya bisa memaklumi hal ini ketika suatu saat saya diskusi ketombak lah, kemudian terputus signal. Saya mohon teman-teman untuk memaklumi hal ini ya. Ini natural ya. Oke. Ya. Joseph, kita lanjut. Ada satu diksi dari Fandi yang ingin saya tekankan. Kenapa terindikasi Paulus menyesatkan menurut pandangan kami para apologet Islam? Pertama, dalam nubuatan pernyataan Yesus, Matius pasal 23 nomor 15, bahkan Anda sendiri mengakui bahwa satu-satunya orang Farisi ahli Taurat yang mengajarkan agamanya mentaubatkan orang lain melalui lautan itu adalah Paulus. Nah, yang menariknya adalah Paulus ini menjadi sumber terbesar dalam pengajaran Kristen karena ternyata surat-suratnya jauh lebih banyak dibandingkan, bahkan mungkin tidak ada surat dari murid-murid Yesus. Yang paling banyak itu Paulus. Ada, tapi ya masih diragukan apakah itu penulisnya adalah murid Yesus atau tidak. Kalau Paulus terang-terangan mengatakan bahwa itu dari dia. Jadi Kristen itu banyak doktrinnya bersandarkan kepada Paulus. Maka kalau kami katakan penyesatnya adalah Paulus, itu masuk akal. Ini kenapa alasannya kami itu mengatakan bisa membuktikan bahwa Paulus terindikasi penyesat dalam perspektif kajian ilmiah yang memiliki dasarnya adalah Bible, bukan Al-Quran. Di Al-Quran kami mendapatkan clue bahwa orang-orang Yahudi keturunan Bani Israel yang dilaknat oleh Allah itu gemar mendengar kabar bohong. Dikatakan lagi, bahkan secara generalisir, bukan hanya Bani Israel, siapapun yang membuat kitab suci lalu berkata ini dari Tuhan, maka itu adalah penyesat nabi palsu. Karena nabi itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Buka Ulangan 18:18. Jadi ini yang kita upayakan, pembuktian. Begitu. Ya, silakan. Oke, saya ya. Ya, semua Kristen tentu kan sudah memahami Mbak Unirifa bahwa memang kita akui yang kalau bicara dengan konteks itu siapa orang Farisi yang mengakui? Ya Paulus. Kita yang Kristen sudah mengerti bahwa Kristen itu berdiri atas dasar-dasar dan iman-iman ke Paulus, atas Yesus. Itu nggak ada urusannya sama saya, itu doktrin kan Anda. Makanya. Dan kami tidak masalah dengan itu. Doktrin kalian itu kami tidak masalah. Kita bertarung dalam ranah argumentasi. Kalau Anda bilang, kami percaya Paulus itu adalah nabi dan utusan Tuhan, sama seperti pengikut Ria Eden, sama seperti pengikut Sai Baba, sama seperti pengikut Mama Gufron, itu urusan kalian. Bahkan kalian percaya parfum saya ini adalah Tuhan yang menjelma jadi parfum pun bukan urusan saya. Saya bicara dalam tataran dialektika, melakukan sebuah statement dan kajian berdasarkan data-data dan fakta yang kemudian saya buatkan sebuah
narasi Tidak ada, yang mana tidak narasi itu ada. tak mampu dibantah. Kalau narasi tersebut mampu dibantah, maka narasi tersebut digagalkan sebagai kebenaran. Saya adalah orang yang berupaya. Terima kasih Kak Rosni ya, support untuk Fandi dan kami para apologet ya. Saya sebagai seorang apologet, tugasnya adalah memberi informasi yang bersumber. Kedua, membantah informasi yang tak berdasar, tak bersumber, apalagi penyesatan. Itu tugas saya. Sudah? Makanya banyak perspektif Muslim itu apa namanya ya, tidak sesuai dengan perspektif Kristen sendiri gitu. Apa namanya, perspektif apa yang namanya perspektif Muslim itu melihat kacamatanya itu dari kacamata apa ya, ajarannya sendiri gitu. Kan gitu. Apa sih brother? Astagfirullahaladzim. Ya, Anda bilang saya tidak paham. Anda Soalnya, bilang saya tidak paham. Begini, Paulus Anda bilang itu, saya tidak paham. Tuh, Paulus Anda itu Anda entar dulu, katanya kepala Anda gantian. ditabok sama pantat paus itu, bukan Paulus ya. Anda bilang saya tidak Katanya paham. gantian. Dasar Anda mengatakan saya tidak paham apa? Karena saya bukan Kristen. Begini, Karena saya bukan orang Kristen. Bukan begini. Terus sudah alasan paham, saya kan? tidak paham apa? Kan melihat Paulus kan dianggap menerima wahyu dari Tuhan. Saya bertanya Padahal tataran Paulus itu tidak menerima meminta wahyu dari pembuktian. Tuhan. Ini. Oke, tidak kalau menerima gitu wahyu dari Paulus Tuhan. mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Yesus. Yesus Tuhan bukan? Loh, kan sudah dikatakan Loh. Yesus itu firman. Kan begitu. Tuhan bukan firman itu. Perhatikan, Ya, demi firman. melarikan serangan Anda. Saya tak bertanya dia firman. Firman itu Tuhan bukan? Loh, kan saya dari Loh, awal masuk, kenapa saya bertanya, menjawabnya kok antara dia firman Tuhan itu Tuhan apa? atau tidak? Tuhan itu, Saya itu bertanya. di kalangan sendiri banyak perbedaan ya, Coba banyak perbedaan. jelaskan kepada saya, apa Tuhan? Jangan dipukul. Ya udah, jangan dipukul. nggak usah banyak cerita di kalangan sendiri banyak perbedaan. Jelaskan aja Tuhan, dan menurut Anda apa? Tuhan artinya Ya apa? Tuhan. Apa artinya? Mentuhankan Ya Tuhan sesuatu, artinya apa? Tuhan Ya itu artinya Tuhan, apa? kalau Ya ya, apa artinya Tuhan dan Tuhan itu artinya apa? kalau Tuhan itu artinya penguasa alam semesta. Yesus penguasa alam semesta enggak? Bukan, mantap. Ya. Yesus bukan penguasa alam semesta. Bukan. Ya. Oke. Dan yang penguasa alam semesta siapa? Bapak. Ya, Oke. berarti Anda bukan menyembah kepada Yesus. Ya, menyembah Bapak, Tuhan. Anda tidak menyembah Yesus. Yang saya tanya, Anda tidak menyembah Yesus. Ya, menyembah. Kenapa sih kok sulit banget gitu menangkap bahasa yang kami gunakan? Makanya, sudah dengar Joseph. Kenapa dari Juru saya Selamat terlalu kan, keras temanya ya? sudah melenceng Nih, dari tema kan? Joseph, saya mengikuti semua statement Anda. Guna Anda tertawa itu apa? Hanya membuang waktu. Ya. Oke, ya. Saya Oke, bertanya silakan. kepada Anda. Anda tidak menyembah Yesus? Tuhan, yang saya sembah Tuhan. Joseph, kita sudah definisikan istilah Tuhan ya. Jangan kita Iya. ini circle debat. Iya, Tuhan. Circle debat itu artinya kita berputar. Mbaknya Saya kan dan nanya. Anda sudah sepakati bahwa Yesus bukan Tuhan. Anda menyembah Yesus atau tidak? Clear, saya konfirmasi loh. Walaupun saya tahu ketika Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, konsekuensi logiknya Anda tidak menyembah Yesus. Saya ingin Anda mengulangi, karena banyak umat Kristen ketika dikatakan Yesus manusia atau Tuhan? Manusia. Anda menyembah manusia? Tidak. Ini namanya ketidakkonsistenan. Saya menguji makanya, Mbak kekonsistenan Rifa, Anda. jangan banyak. Kenapa Kristen. Anda kabur-kaburan ini? Saya ingin kita tegas. Saya catat poinnya. Di sini saya sudah catat bahwa Joseph ya di sini menyembah kepada Bapa. Yesus bukan Bapa, maka Yesus bukan Tuhan. Sepakati itu dulu, biar kita lanjut diskusi. Jangan mutar-mutar dari tadi loh. Mana-mana kita ini. Kan makanya saya sudah bilang perspektif Islam itu beda dengan perspektif Astagfirullahalazim, kok diulang-ulangi sih perkataan. Perkara orang Islam dengan orang Kristen berbeda itu nggak perlu kau ulangi sampai 10 kali, Joseph. Tidak ada satupun diksi saya mengatakan bahwa Islam dan Kristen itu sama dalam pemahaman. Itu kenapa terjadi dialektika, Joseph. Yang saya mau, kamu tuh maju diskusinya. Mundur, maju, mundur, maju, mundur. Emang ada yang bilang dari tadi kita sama? Sebenarnya nggak ada yang maju Joseph, mundur. tolong pakai bahasa Indonesia loh, Joseph. Tolong Kan saya kamu sudah- tunjukkan kepada sudah- saya.
sudah katakan Astagfirullahaladzim. Mbak Ini Rifa itu kenapa lebih kita dan orang Kristen itu tidak pernah bisa diskusinya itu betul-betul sistematik, maju teman-teman, dan on the point? Karena dari tadi si Joseph mengulangi kata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan. Tidak sama orang Islam dan Kristen. Kita lagi nggak bahas bagaimana cara perspektif Islam dan Kristen. Kita sudah masuk di ranah dan tataran Yesus itu Tuhan atau tidak bagi Joseph. Kita cuman bilang, saya cuman mau konfirmasi, mau menekankan kepada kalian. Kenapa saya harus tekankan ini? Karena mayoritas Kristen menuhankan Yesus. Joseph adalah orang yang berbeda. Bahwa Yosef mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, nah ini yang mau saya bahas. Kok malah membahas kita tidak sama, bla bla. Apa gunanya bicara hal itu? Lanjut aja. Menurut saya Yesus bukan Tuhan. Clear. Nanti baru saya tanya bagaimana pandangan Anda dalam surat 1 Yohanes pasal 1 sampai beberapa ayat di bawahnya. Itu yang saya tanya. Bingung saya dengan orang Kristen ini. Kenapa kok suka kali melarikan tema gitu loh. Joseph, bicaralah yang perlu saja. Apa keperluan kita di sini? Membongkar pandangan Anda tentang siapa Yesus. Silakan. Ini ngomong yang nggak penting ngapain gitu, buang-buang waktu. 1,25 jam loh kita udah lewat loh. Saya nggak sabaran menghadapi orang Kristen yang mutar-mutar begitu ya. Joseph, kamu buka mic-mu, tolong kamu jelaskan ke kami. Menurut kamu, Yesus bukan Tuhan. Maka Yesus itu siapa? Menurut pandanganmu Yesus itu apa? Pencipta atau ciptaan? Lanjut. Nah, Mikana naik Mikana. Hatua sama Uni yuk, Mikana. Ngapain kau nyimak-nyimak terus komalku? Si Mikana mana berani diskusi sama saya. Dia gitu sudah ya? mengatakan, iya dia sudah bilang bahwa bapak dan anak. Anak adalah bapak, bapak adalah anak, aku adalah dia, dia adalah aku. Bapakku ternyata diriku, aku. Elo lama sabaktani ternyata artinya adalah aku. Mengapa kau tinggalkan aku? Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, Bunda Maria sekaligus melahirkan bapak. Ketika Bunda Maria menyusui Yesus, Bunda Maria sekaligus menyusui bapak. Itu kata Mikana. Sama aja sesatnya sama Tritunggal. Baik kau Mikana. Kok takut kau? Sama-sama kalian perempuan kan? Mana berani dia sama saya itu. Gak berani dia. Udah lama dia menjauhi saya itu. Blunder lah dia. Orang muslim awam aja dia blender, bukan blunder lagi, blender dia. Mikana. Takut mencret si Mikana. Mencret. Undang lagi kau Mikana. ya gimana? Ayo diam dulu Mbak kau. Rifa? Nggak ada isi kau. Kosong. Tahap apa kamu dari tadi Joseph? Tahap apa serius buang-buang waktu. Ini Mikana Udahlah silakan. Joseph ya. Mikana, naik silakan. Mana berani Mikana. Satu pertanyaan dari Mikana aja lah. Kalau dia nggak, dia paling bertanya nanti pertanyaan yang dia pelintir dari terjemahan itu. Ya Kalau udah kita nggak mempelintir. gini. Kita kasih dia peluang, dia 2 pertanyaan, Uni 1 pertanyaan, gimana? 1001 pertanyaan saya nggak usah bertanya ke dia. Si Mikana itu ke saya cuman Mikana sudah bilang. Mikana itu bagi saya adalah jemaat awam. Bagi saya Mikana itu cukup untuk bertanya saja. 1001 pertanyaan dari Mikana. Saya nggak perlu bertanya sama Mikana. Udah jelas kok dia menuhankan bapak yang adalah anak, anak adalah bapak kok. Doktrin itu aja udah blunder. Di Tritunggal mana terima dia. Orang di Tritunggal aja dia dibuang, apalagi di Islam. Ngintip-ngintip dia di bawah. Mana berani dia diskusi Gini sama aja. saya. Nanti aku transfer lah Mikana naik ya. Diskusi sama Uni nanti aku TF. Nanti DM ya. Nggak berani dia. Iya, Saya betul, bahkan Jose. bisa. Saya bahkan berani membayar Mikana untuk mau berdiskusi sama saya loh. Kan saya udah tampang. Saya yakin ya, kalau saya buka hadiah, itu bakal banyak tuh. Bu Hajayanti itu akan kasih uang 1 juta itu, ya. Belum lagi Pak Akizia itu. Akan mereka bahkan mungkin kalau dikumpulkan uang untuk membayar Mikana, Agatha, Lina Wijaya mau diskusi sama saya. Yakin saya Kak Rosni pun akan mau bayar itu. Bakalan ada sampai 25 juta itu terkumpul ya. Yakin saya satu hari saya berani mengatakan akan saya kumpulkan uang 5 juta untuk Agatha, 5 juta untuk Mikana, 5 juta untuk Lina Wijaya. Dalam satu hari bisa saya kumpulkan untuk mereka kita bayar bertanya saja ke kita. Ke saya. Bayangkan loh betapa saya itu butuh mereka bertanya ke saya untuk membuktikan ketololan mereka.
Cobalah, pada takut semua menghadapi Uni. Datang jemaat awam kayak Yosep ini, aduh. Nah, Yosep, kalau Bang Zuma di atas ini kau dibilang lagi, kau turun, cari pendetamu, colok pantatnya, jilat. Muslim banget. Untung gak ada Bang Zuma. Kalau ada masih disuruh. Muslim.